Topik berikutnya adalah membahas tentang kreativitas dan innovation. Salah satu topik yang cukup penting di dalam membahas kewirausahaan. Disusun oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Disitasi dari bab 4 buku Entrepreneur dan Technopreneur yang diterbitkan oleh Politeknik Negeri Malang, disusun oleh penulis yang sama. Pokok bahasan membahas tentang berpikir kreatif dan juga tentang inovasi. Creativity atau kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam mencari solusi di dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang atau thinking new thing. Berpikir kreatif dalam kewirausahaan, hasil penelitian terhadap otak manusia menunjukkan bahwa fungsi otak manusia dibagi menjadi dua, yaitu otak sebelah kiri dan fungsi otak sebelah kanan. Fungsi otak sebelah kiri dikendalikan secara linear atau berpikir vertikal dan berperan menangkap logika dari simbol-simbol, sedangkan fungsi otak sebelah kanan lebih mengandalkan pada berpikir lateral dan menangkap hal-hal yang intuitif dan emosional dan menggerakkan berpikiran lateral serta meletakkannya pada jiwa proses kreatif. Pengembangan keterampilan berpikir kreatif menggunakan otak sebelah kiri dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu bertanya, apa ada cara yang lebih baik? 2. Selalu menantang kebiasaan, tradisi, dan kebiasaan rutin. 3. Berefleksi atau merenungkan dan berpikir lebih dalam atau rinci atau detail. 4. Berani bermain mental dan mencoba untuk melihat masalah dari perspektif berbeda. 5. Menyadari kemungkinan banyak jawaban daripada satu jawaban yang benar. 6. Melihat kegagalan dan kesalahan hanya sebagai jalan untuk mencapai sukses. 7. Mengkorelasikan ide-ide yang masih samar terhadap masalah untuk menghasilkan pemecahan inovatif. 8. Memiliki keterampilan helikopter, yaitu kemampuan untuk bangkit di atas kebiasaan rutin dan melihat permasalahan dari perspektif lebih luas, kemudian memfokuskan pada kebutuhan untuk berubah. Beberapa tahapan proses kreatif yaitu persiapan, penyelidikan, transformasi, penetasan, penerangan, pengujian, dan implementasi. Yang pertama, persiapan. 1. Hindari sikap untuk tidak belajar. Setiap situasi merupakan peluang untuk belajar. 2. Belajar lebih banyak. Jangan belajar terbatas pada satu keahlian yang kita miliki saja karena banyak inovasi yang diperoleh dari bidang ilmu lain. 3. Diskusikan ide-ide kita dengan orang-orang lain. 4. Himpun artikel-artikel yang memadai dan penting. 5. Temui profesional atau asosiasi dagang dan pelajari cara mereka memecahkan persoalan. 6. Gunakan waktu untuk belajar sesuatu dari orang lain. 7. Kembangkan keterampilan dan menyimak gagasan orang lain. Tahap 2, penyelidikan. Pada tahap ini, pertama harus mempelajari masalah dan memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan yang ada tersebut. Tahap 3, transformasi. Yang pertama, evaluasi terhadap situasi yang ada atau faktor-faktor yang paling dominan atau berpengaruh. 2, susun kembali faktor-faktor situasi tersebut. 3, pilih satu pendekatan yang memungkinkan yang keberhasilannya akan dapat dicapai. 4, lawan godaan yang membuat penilaian kita tergesa-gesa. Tahap keempat, penetasan, yaitu 1, menjauhkan diri dari situasi yang tidak terkait. 2, sediakan waktu untuk menghayal, bermimpi, atau mencari inspirasi. 3, santai dan bermain secara teratur. 4, berkhayal tentang masalah dan peluang. 5, kejarlah masalah dan peluang yang ada. Tahap 5, penerangan.
Penerangan akan muncul pada tahap inkubasi, dan apabila telah ada pemecahan persoalan, maka secara spontan menyebabkan adanya titik terang. Pada tahap ini akan memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif. Tahap 6, pengujian, menyangkut validasi keakuratan dan manfaat ide-ide yang muncul yang dapat dilakukan pada masa percobaan, proses simulasi, tes pemasaran, membangun pilot project, membangun prototipe, dan aktivitas lain untuk membuktikan ide-ide baru yang akan diimplementasikan. Tahap 7 adalah implementasi, yaitu mentransformasikan, memproses, mengkonversikan ide-ide ke dalam praktek bisnis. Kunci mental atau hambatan-hambatan creativity. Yang pertama adalah berusaha untuk menemukan hanya satu jawaban atau solusi yang benar dalam memecahkan masalah. 2. Berfokus pada berpikir secara logika, dapat berpikir bebas tentang segala sesuatu yang berbeda. Yang ketiga, berlindung pada aturan yang berlaku, di mana kreativitas sangat bergantung pada kemampuan yang tidak kaku pada aturan. 4. Terikat pada kehidupan praktis. Yang kelima adalah mempunyai pandangan bahwa bermain adalah sesuatu yang tidak menentu. Ketujuh adalah selalu spesialisasi. 7. Menghindari ambiguity, mendua, padahal kemenduaan bisa menjadi kekuatan yang mendorong kreativitas dan berpikir sesuatu yang berbeda. Yang kedelapan, takut dianggap bodoh. Takut dianggap bodoh merupakan salah satu penghalang kreativitas. 9. Takut salah dan gagal. 10. Setiap orang berpotensi untuk kreatif. Takut pada ketidakmampuan untuk berbuat kreatif merupakan hambatan berpikir kreatif. Inovasi. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan yang ada dan menemukan peluang atau doing new thing. Ide kreatif akan muncul apabila para wirausahawan look at old and think something new and different thing or satisfaction. Inovasi merupakan senjata yang paling ampuh di dalam berwirausaha. Di dalam berinovasi ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Segala sesuatu yang harus dilakukan. Think the do's, thing that have to be done. Yang kedua, segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau the don't, thing that had better not to be done atau larangan. Anjuran. Yang pertama, di dalam berinovasi harus bermakna. Inovasi yang sistematis dimulai dengan melakukan analisis terhadap peluang yang ada. Yang kedua, dalam berinovasi perlu konsep dan persepsi. Pergi keluar dan lihatlah, bertanya dan dengarkan. Yang ketiga, di dalam berinovasi haruslah efektif, harus membuat sesuatu yang sederhana dan harus fokus. Di dalam berinovasi haruslah melakukan satu hal, bila tidak akan bingung. Yang keempat adalah inovasi yang efektif dimulai dengan hal yang kecil, bukan membuat sesuatu yang besar. Mereka mencoba untuk membuat satu hal yang spesifik. Tetapi ini ada hal yang harus dilakukan yang paling penting, yaitu inovasi yang berhasil membantu pemimpin dalam institusi atau organisasi. Berikutnya adalah larangan di dalam berinovasi, akan kita bahas pada bagian kedua.